selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di ruangan maupun yang hadir secara online. Terima kasih atas eh, kesempatannya dan juga minatnya ke ini. Ya, ini lebih. Oke, Mas, kalau dirimu lari-lari saya takut jatuh. Oke, halo. Ya, lebih mending yang tadi deh. Ya sih, Cek harus satu. lebih dekat. Oke, mungkin saya tidak se-well prepared speaker-speaker sebelumnya dengan apa namanya contoh-contoh tulisan. Saya sendiri belajar banyak dari kedua sesi sebelumnya dari Prof. Hamsu dan Pak Chandra dan banyak sekali tips yang saya pelajari. Di sini saya hanya ingin men-share pengalaman dalam selama mungkin hampir 10 tahun terakhir dari 2015 saya mulai aktif dalam tulis-menulis proposal. Kenapa? Karena saya tidak mungkin mengeluarkan dana pribadi untuk penelitian. Itu yang pertama karena saya miskin dan juga karena saya pikir resource yang dibutuhkan pasti saya tidak akan bisa afford ya kalau saya harus membiayai dana penelitian secara mandiri. Jadi karena sadar diri bahwa saya nggak punya uang, jadi saya secara aktif mencari pihak eksternal yang mau membiayai penelitian saya. Nah, next mungkin Mas. Oh ya, oke. Ya, sebenarnya kalau dalam, jadi saya sudah memberikan sesi ini ke beberapa universitas dan biasanya kalau mereka hadir secara offline, saya akan meminta mengelis apa saja harapan mereka mengikuti sesi ini. Tapi karena ini hybrid, jadi mungkin kita bisa skip slide ini. Nah, yang pertama, mengapa kita perlu menulis grant proposal selain tadi merasa tidak mampu untuk membiayai sendiri penelitian mandiri, ya, no money, no resource, no high quality research dan no publication. Jadi kita sebagai misi sebagai dosen kita tahu bahwa publikasi itu adalah salah satu kunci untuk promosi kejabatan yang lebih besar dan tentu saja promosi kejabatan yang lebih tinggi dan juga output kita sebagai output kita publikasi adalah menunjukkan kontribusi kita ke ilmu pengetahuan. Tapi melaksanakan penelitian itu kalau kita ingin suatu penelitian yang berkualitas, tentu saja sumber daya yang dibutuhkan itu tidak sedikit dan sedikit berbanding lurus antara sumber daya yang harus kita keluarkan dengan kualitas penelitian. Jadi otomatis kalau kita punya sumber daya yang rendah, misalnya dana penelitian hanya 10 juta, ya otomatis penelitian yang kita hasilkan adalah penelitian dengan kualitas yang so-so ya. Kalau untuk public health, untuk ilmu saya, ilmu kesehatan masyarakat, mungkin dengan 10 juta kita masih bisa melakukan penelitian-penelitian yang online, misalnya seperti survei online untuk survei pengetahuan, survei persepsi dan sebagainya. Tapi kalau untuk penelitian lab seperti yang dilakukan Pak Chandra atau penelitian klinis yang benar-benar highly scientific dengan RCT dan sebagainya, 10 juta itu mungkin cuma dapat biaya fotokopi. Jadi apa namanya? Untuk penelitian klinis dan dasar kalau mau impactful memang kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau tidak punya uang, tidak punya sumber daya, tidak ada penelitian yang berkualitas tinggi, sehingga juga publikasi yang dihasilkan juga publikasi yang seadanya. Misalnya hanya Sinta 56, Sinta 34. Saya kira kalau dosen dengan kualifikasi seperti kita yang sudah S2 dan S3, jangan hanya puas dengan penelitian-penelitian yang levelnya Sinta yang rendah. Harus mulai aiming untuk Sinta 1, Sinta 2, atau bahkan publikasi di jurnal internasional yang setidaknya Q3 atau Q4. Jadi saya gemes kalau melihat dosen yang hanya puas dengan penelitian di publikasi di Sinta 3, Sinta 4 itu saya pikir itu tidak proporsional dengan ilmu yang selama ini dipelajari dan sebagainya. Oke. Jadi ya, jadi kalau kita punya dana yang hanya sedikit tadi seperti saya sampaikan, mungkin bisa
publikasi yang penelitian yang lumayan berkualitas seperti misalnya online survei tapi dengan protokol yang benar-benar dijaga kualitasnya dan sebagainya, tapi mungkin impact-nya juga hanya sedikit. Jadi kalau survei saja kan kita hanya mendapatkan informasi mengenai tingkat pengetahuan dan sebagainya. Kita tidak bisa melakukan intervensi. Akibatnya impact yang didapatkan dari penelitian kita juga akan lemah. Nah, ini misalnya hibah 15-20 juta, mungkin bisa melakukan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif yang skalanya kecil, tapi apakah itu cukup memenuhi kualitas untuk bisa diterima di jurnal internasional. Jadi mungkin seperti tadi saya sampaikan, kalau sifatnya public health mungkin masih memungkinkan, tapi kalau sudah klinis, dasar dan sebagainya, ya kita hanya bisa scope yang lingkupnya yang kecil. Nah, jadi untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan beretika, perlu resource dari SDM, alat dan bahan, biaya operasional, waktu, akses ke referensi. Kadang-kadang ada full text article yang harus membayar fee-nya, kemudian analisis software yang harus kita beli, APD dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang kita butuhkan. Dan juga secara etika, penelitian yang tidak berkualitas itu juga sebenarnya melanggar etika penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang tidak punya kapasitas, kemudian penelitian yang dilakukan secara asal-asalan dengan alasan tidak ada biaya dan sebagainya, itu merupakan satu hal yang tidak terlalu etis ya. Jadi unethical research itu bukan hanya penelitian yang tidak dilakukan sesuai standar etik, tapi juga penelitian yang dilakukan dengan asal-asalan, hanya sekedar memenuhi luaran yang dibutuhkan, itu juga tidak etis. Penelitian yang tidak dipublikasi juga saya pernah mendengar bahwa itu juga tidak etis karena kita melakukan penelitian itu adalah supaya bermanfaat untuk masyarakat. Kita punya tanggung jawab terhadap beneficiary kita, responden-responden kita. Kita punya tanggung jawab ke masyarakat keilmuan dan juga kita punya tanggung jawab ke masyarakat yang lebih luas. Jadi kita sudah capek-capek melakukan penelitian dan tidak dipublikasi, hanya tersimpan di laptop, tersimpan di rak kita, itu juga merupakan salah satu hal yang tidak terlalu etis karena kita sudah memakan sumber daya, sudah memakan waktu dari responden ataupun mitra penelitian dan kita tidak publikasi, itu juga sesuatu yang tidak terlalu memenuhi integritas. Oleh karena itu, karena kita butuh uang, kita butuh publikasi, kita butuh melaksanakan penelitian yang berstandar tinggi, kita perlu menulis proposal penelitian. Jadi manfaatnya macam-macam, tidak hanya mendapat pendanaan, tapi juga melatih kemampuan menulis. Makin sering kita menyusun suatu proposal dengan kualitas tinggi, seperti tadi dicontohkan Pak Chandra, kita makin bisa mengenali pola-pola yang dibutuhkan untuk suatu proposal. Jadi mungkin perbedaan dengan artikel jurnal yang mungkin tone-nya lebih datar, kalau proposal penelitian itu memang tone-nya atau nadanya harus lebih sedikit menjual. Tidak harus bombastis, tapi paling enggak kita menunjukkan kenapa penelitian ini harus dilakukan. Kemudian kita sekali masuk ke dalam network atau sekali mendaftar ke dalam suatu skema hibah, biasanya juga kita akan mendapat informasi mengenai grant atau hibah berikutnya. Jadi kita akan selalu terupdate kapan hibah next year akan dibuka misalnya. Jadi ada beberapa lembaga yang memang secara tahunan secara berkala mereka membuka kesempatan hibah dan biasanya mereka akan mengirimkan email ke partisipan-partisipan yang pernah mendaftar hibah, baik ditolak ataupun tidak diterima, kita akan selalu terupdate. Kemudian mengembangkan network, tadi juga sudah dipaparkan oleh Prof. Hamsu maupun Pak Chandra bahwa dalam mengembangkan suatu proposal kita biasanya dibutuhkan untuk bermitra dengan jejaring di luar negeri maupun di jejaring dalam negeri, dan itu sangat baik dalam membangun network kita secara personal maupun
secara institusional. Juga beberapa skema hibah, hibah internasional ada earmark atau ada funding khusus untuk capacity building. Jadi ada beberapa hibah yang sifatnya misalnya hanya untuk workshop. Saya ada beberapa hibah yang memang khusus untuk apa namanya menjalin hubungan antara North and South, jadi antara peneliti di negara maju dan peneliti di negara berkembang, khusus untuk melakukan workshop atau training atau exchange visit. Kemudian juga ada kita juga bisa menggunakan dana hibah untuk konferensi. Bahkan saya pernah pernah terlibat dalam hibah yang khusus untuk penyusunan proposal. Jadi lucunya hibah ini dituju kepada peneliti yang ingin mengembangkan proposal. Jadi kita dikasih duit supaya kita mengembangkan proposal. Bahkan sampai seperti itu. Nah, ini tadi juga sudah banyak ya eh, dipaparkan beberapa sumber. Sebenarnya sumber pendanaan itu nggak kurang-kurang. Yang kurang adalah waktu kita dan juga minat kita serta motivasi kita untuk menulis. Jadi sepanjang tahun itu pasti akan ada hibah penelitian atau grant pembukaan call for proposal. Jadi misalnya dari dalam negeri itu melihatnya ke bawah ya. Dari dalam negeri ada dari fakultas, dari universitas, ada Dikti, Kemenkes, BRIN, Kemdikbud, dari LPDP, kemudian dari NGO lokal, kemudian dari swasta, industri, dari filantropi seperti misalnya di UGM mereka mendapatkan hibah yang sangat besar dari Tahia Foundation untuk penelitian tentang Wolbachia untuk dengue, dan itu multi year dan sampai sekarang membawa impact yang sangat besar. Kemudian dari luar negeri ada macam-macam, ada dari badan-badan PBB, UN, seperti WHO, UNICEF, UNFPA, UNDP, dan sebagainya. Kemudian dari development agency, jadi biasanya negara-negara maju itu mereka punya semacam agency khusus untuk development aid atau dana untuk negara berkembang. Seperti kita di Indonesia itu masih lumayan mendapat apa namanya perhatian dari negara-negara maju. Jadi dari USAID sebelum mereka kolaps karena kebijakan Trump. Kemudian dari DFAT ini Department of Foreign Affairs and Trade-nya Australia. Kemudian dari Swedia, SIDA, DAAD, kemudian banyak juga dari UK. Kemudian dari research agency yang jadi semacam apa ya, lead bankesnya masing-masing negara kali ya. Dari CDC, dari NIH di US, kemudian dari UK itu ada NIHR, ada MRC UK. Tadi saya lihat ada beberapa di slide-nya Pak Chandra, ada Wellcome Trust, ada Australian Research Council dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Dan dari international NGO, jadi misalnya di Kusta itu ada beberapa NGO-NGO yang memang khusus untuk kusta dan mereka akan membiayai riset-riset yang memang khusus kusta. Mungkin di penyakit-penyakit lain juga ada hibah yang khusus penyakit tropis, ada hibah khusus penyakit tidak menular dan sebagainya. Ada juga dari yang belum pernah saya coba mungkin private sector dan industri, mungkin karena kita di kesehatan juga bisa mengakses hibah-hibah dari perusahaan obat. Saya pernah lihat dari misalnya Bayer, kemudian dari GSK. Oh sorry, saya pernah coba barusan, tapi belum dapat hasil. Kita waktu itu apply ke Pfizer, kebetulan mereka tiap tiap bulan ada skema dan itu topiknya sudah spesifik. Jadi waktu itu kita apply untuk vaksin pneumococcus di ya pneumococcal vaksin di ibu hamil kalau nggak salah dari Pfizer, dan kita belum mendengar hasilnya bagaimana. Tapi eh, skemanya sedikit lebih sederhana daripada kalau kita apply ke research agency dan tentunya filantropi. Oke. Bentar, belum berganti. Ah, oke.
Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan research grant atau apa namanya jenis-jenis hibah internasional karena banyak sekali, mengklasifikasikannya ke 4 kategori. Jadi research grant mengenai topik atau permasalahan kesehatan yang sudah sangat spesifik. Tadi misalnya ada grant untuk malaria, ada grant untuk TB, ada untuk kusta dan sebagainya. Jadi topiknya sudah tertentu, tapi kita boleh menyusun research question yang sedikit fleksibel, tapi harus terkait permasalahan kesehatan itu. Kemudian research grant mengenai topik atau permasalahan kesehatan yang research questionnya sudah ditentukan donor. Misalnya WHO beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat, jadi dia spesifik sekali implementation research untuk malaria. Kemudian yang Pfizer ini yang barusan saya masukkan itu juga dia spesifik, jadi khusus mengenai penerimaan vaksin pneumokokal untuk ibu hamil. Bisa juga research grant mengenai topik atau health problems apa saja. Ini misalnya skema-skema seperti apa dari kementerian, jadi umum, tapi kita bisa memasukkan. Kemudian research grant mengenai topik di luar kesehatan yang sifatnya cross sectoral ya. Misalnya IT, kemudian AI, climate change dan sebagainya. Itu juga sebenarnya dari health pasti akan ada linknya. Jadi kita bisa kolaborasi peneliti multidisipliner yang lain untuk kerjasama. Nah, ini ini pembagian yang saya adopt dari mentor saya. Oh ya, salah satu hal kalau mau mentarget suatu skema grant yang besar itu penting untuk punya mentor atau punya principal investigator yang sudah senior di mana kita bisa belajar benar-benar dari beliau. Jadi dari besaran grantnya ada tiny grants, ada small grant, ada medium grant, ada large grant, dan ada effort untuk menulisnya. Misalnya kayak kalau di bawah $50.000 itu kita bilang tiny grant. Kalau buat kita udah large grant ya, tapi menurut mentor saya masih ukurannya tiny, masih kecil. Tapi effort untuk menulisnya ya mungkin sebulan 2 bulan ya. Kalau 2-4 minggu kayaknya terlalu ambisius. Ya 1-3 bulan mungkin. Kemudian kalau antara 50.000 sampai $100.000 kita sebut small grant. Effort untuk menulis mungkin sekitar setengah tahun. Jadi benar-benar maksudnya effort untuk menulis itu benar-benar kita mengalokasikan waktu untuk mempersiapkan tidak hanya konten proposal tapi juga administratif apa namanya requirement yang lain. Kemudian di antara 100.000 sampai 500.000 grant itu bisa dibilang medium grant. Itu effort untuk menulisnya mungkin setengah tahun sampai 12 bulan. Kemudian di atas 500.000 US atau sampai skala jutaan yang sifatnya multi-year, itu kita sebut large grant atau ya large grant dengan effort untuk menulisnya mungkin di paling nggak 1 tahun. Nah, seperti apa research proposal yang baik? Saya kira ya tadi sudah banyak sekali di-share oleh Pak Chandra contoh-contoh paragraf-paragrafnya. Jadi memang problem statement dan research question yang novel dan spesifik itu sangat penting. Nah, itulah yang kita jual. Pertanyaan penelitian apa yang mau kita ajukan itulah yang kita istilahnya kita jual dan kita presentasikan ke reviewer. Kemudian research methodnya juga harus sesuai dengan research question. Jadi antara pertanyaan penelitian dengan metode itu harus sinkron. Dan memang metode yang kita ajukan juga tidak boleh yang terlalu konvensional. Bukan tidak boleh, tapi sebisa mungkin ada aspek inovasinya. Analisis plan yang sesuai dengan research question dan yang lainnya mungkin pastikan bahwa ada aspek etik. Kemudian bagaimana quality assurance-nya, bagaimana kita memastikan penelitian kita itu akan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi. Kemudian budgetnya realistis, jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin terjangkau oleh budget kita. Kemudian timeline-nya juga realistis, jangan karena sangat ingin diterima, kemudian kita menjanjikan sesuatu yang output yang sangat ambisius dan human resource SDM. Jadi
pastikan Anda punya principal investigator dan co-principal investigator yang memang qualified di bidangnya. Bagaimana menulis? Ya, ini mungkin saya bisa paparkan secara singkat. Jadi deskripsikan permasalahan atau research gap yang Anda jawab, yang ingin Anda jawab melalui penelitian ini. Kemudian bangunlah cerita, bawalah si reviewer itu mengikuti storyline kita. Jadi bercerita dengan runtut, dengan menunjukkan gap-gap yang ada, bawalah pembaca memahami masalah yang Anda paparkan. Tapi karena kadang-kadang ada hibah yang kita tidak harus presentasi. Kayaknya mostly hibah yang saya dapatkan itu memang ya mungkin separuh-separuh. Separuh ada presentasi, separuh lagi tidak ada. Jadi benar-benar proposal itulah yang menjadi modal kita untuk meyakinkan reviewer atau pemberi dana bahwa penelitian kita itu penting dan worth it untuk didanai. Jadi jangan sampai reviewer itu membaca proposal kita masih harus mencari-cari tambahan informasi dan bingung karena dibawa kemana-mana. Apa khasnya orang Indonesia itu kalau nulis itu muter-muter dulu, muter baru ke poinnya di kalimat terakhir. Kalau dari luar itu berbeda. Jadi poinnya dulu, kayak kalau kita belajar bahasa Indonesia ada kalimat utama, kemudian ada kalimat pendukung. Jadi kalau orang Indonesia itu kalimat pendukung dulu, muter-muter, baru kalimat utama. Kalau seharusnya kebalik ya. Jadi kalimat utama dulu, baru jelaskan dan paparkan dengan kalimat-kalimat pendukung. Jadi itu yang satu yang pernah saya dengar dari apa namanya pembimbing-pembimbing supervisor S3 di luar, mereka bingung kalau baca tulisan orang Indonesia itu karena mungkin kita saking polite-nya, jadi nggak pengen to the point, jadi muter-muter dulu baru ke poin utama. Dan itu akan mempersulit orang untuk memahami kamu tuh sebenarnya pengen apa sih kayak gitu. Jadi buatlah proposal yang concise, kalimat yang concise, tidak perlu terlalu berbunga-bunga. Jadi hindarkan deskripsi landasan teori yang terlalu panjang. Tadi saya kira tips dari Pak Chandra sangat efektif dan efisien ya. Kalau Anda terbatas kata dan apa namanya bisa menggambarkan kalimat-kalimat Anda dalam gambar, itu akan sangat membantu. Jadi usahakan buat skema, buat grafik, buat figures yang bisa menunjukkan research gap Anda. Tentukan pertanyaan penelitian, sebenarnya kita pengen apa ini? Kita ingin apa dengan penelitian ini? What exactly do you want to know? Jadi perlu ada hipotesis juga. Dengan metodologi yang apa namanya, yang sound atau yang kuat, yang robust, dan data management yang apa namanya, sistematis, dan analisis plan yang juga mendukung metodologi. Kalau perlu, libatkan ahli statistik atau yang kita belum terlalu ahli dalam research method. Jadi di luar negeri itu biasanya ada yang disebut methodologist. Jadi semua proposal yang keluar dari departemen itu atau dari apa namanya fakultas itu harus direview dulu oleh statistician atau methodologist. Terutama yang mungkin kalau di departemen saya soalnya public health ya. Jadi statistician atau methodologist ini tugasnya adalah mereview semua proposal sehingga terutama di bagian metodologi dan analisis statistik, dan termasuk mereka juga menghitungkan besar sampel, memastikan bahwa apa namanya analisis statistik yang dilakukan itu sesuai dan sebagainya. Mungkin di FK sini atau di ya kita belum terlalu punya ya ahli dengan skill seperti itu. Kemudian pilih. Nah, ini tips yang tadi juga di-share di sesi berikutnya. Jangan karena nggak enakan, kemudian oh ini si B masuk dan sebagainya, padahal expertise-nya tidak sesuai. Jadi pilih anggota tim atau kolaborator yang memang sesuai dengan expertise-nya, supaya mereka bisa benar-benar mengkontribusikan keilmuannya. Kemudian mungkin ada gunanya cari reviewer internal sebelum disubmit. Jadi minta dosen senior atau dosen dengan expertise yang relevan untuk membaca proposal kita, paling nggak abstraknya sebelum kita submit, sehingga kita yakin bahwa proposal kita itu memang akan menjawab pertanyaan penelitian yang relevan.
Dan ini yang mungkin agak sulit untuk kita dosen, prioritaskan waktu untuk menulis. Atau misalnya kita hanya punya ide dan membutuhkan seseorang untuk menuangkan ide itu ke dalam kalimat atau ke dalam proposal full, ya memang harus ada effort ya. Misalnya kita bisa hire atau libatkan asisten peneliti, atau kita bisa kolaborasi dengan dosen muda untuk juga membangun kapasitas mereka dalam penulisan dan sebagainya. Kalau memang kita benar-benar tidak punya space untuk menulis. Meskipun di beberapa proposal yang yang saya pernah, itu memang profesornya yang nulis. Jadi dia benar-benar, meskipun dia udah full profesor, tapi juga karena skema grant yang dituju memang cukup besar, tapi dia memang benar-benar meluangkan waktu untuk menulis sampai waktu itu mungkin 6 bulan kira-kira dia benar-benar effort fokus untuk menulis. Dia hanya hubungi kita sebagai co-investigator kalau dia membutuhkan referensi atau membutuhkan informasi yang lebih mendetail mengenai konteks Indonesia dan sebagainya. Tipsnya, persyaratan masing-masing donor atau research grant itu berbeda. Jadi jangan sampai kita fail hanya karena syaratnya ada yang tidak kebaca atau lupa dan sebagainya. Jadi komponen yang biasanya harus ada itu tentu saja proposalnya sendiri, kemudian financial proposal atau kita sering bilang RAB, kemudian timeline, kemudian CV. Untuk CV juga formatnya berbeda-beda. Ada yang hanya minta 1 halaman, jadi nggak perlu CV yang panjang banget, full CV. Ada juga yang minta 4 halaman, sebagainya. Itu tergantung donornya. Jangan ada kesalahan yang konyol seperti salah eja, salah grammar dan sebagainya. Itu benar-benar harus diantisipasi di depan. Sekarang kita sudah sangat terbantu dengan apa namanya AI, jadi kita bisa mengecek apakah grammar atau ejaan-ejaan kita sudah benar atau belum. Karena kesalahan eja, kesalahan tata bahasa, kesalahan grammar dan sebagainya itu menunjukkan profesionalitas kita sebagai penulis grant. Jadi jangan sampai reviewer apa namanya tidak melanjutkan lagi membaca proposal kita hanya karena kesalahan-kesalahan yang konyol seperti ini. Syarat administrasi sedini mungkin, saya kira ini kita sudah banyak pengalaman ya, karena administrasi apa syarat-syarat di Indonesia itu banyak banget. Jadi kayak meterai, bahasa apa, tanda tangan dan sebagainya itu siapkan sedini mungkin. Dan meskipun online submission jangan mepet, karena biasanya makin mendekati deadline makin banyak yang mengakses portalnya dan makin lambat. Nah, ini yang sangat krusial. Kalau ingin menarget grant yang agak besar, otomatis yang dilihat adalah track record kita sebagai peneliti. Jadi bangunlah track record atau portfolio Anda sebagai researcher, sebagai akademisi dengan sesuatu yang ada benang merahnya. Jadi roadmap-nya harus jelas. Ini kalau di hibah dalam negeri mungkin istilahnya roadmap ya. Jadi mereka selalu melihat orang ini sudah punya pengalaman belum sih dalam melakukan penelitian dengan topik ini. Makanya penting untuk publikasi karena itu akan membangun track record kita di bidang tersebut. Dan juga kalau makin sering publikasi, Anda akan makin sering diundang menjadi reviewer jurnal, dan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan apa namanya expertise kita atau profil kita di bidang itu. Jangan terlalu kaku, be fleksibel. Jadi misalnya ada grant yang nggak cocok sama topik kita, itu kebalik. Jadi bagaimana dengan hibah yang ada, kita bisa membelokkan atau men-twist proposal kita supaya sesuai dengan scope dari grant itu. Karena mau nggak mau ini kan kita yang membutuhkan ya. Jadi kalau menunggu grant yang benar-benar sesuai dengan topik kita itu akan sulit, apalagi misalnya grant yang topik penelitian yang sangat spesifik. Jadi cari grant yang baru buka, kemudian dilihat skopnya kira-kira kita bisa masuk nggak. Misalnya kayak misalnya saya mau penelitian mengenai skabies misalnya. Kan jarang banget ya ada hibah khusus tentang skabies. Tapi kalau hibahnya tentang tropical medicine atau tropical health atau skin health, nah itu cobalah men-twist
kita supaya sesuai dengan scope yang dibuka. Ya, ini mungkin pengalaman juga. Coba aim untuk hibah multi year karena dalam 1 tahun itu terus terang waktunya terlalu singkat. Jadi kalau bisa kita target grant yang sifatnya jangka panjang, 3 sampai 5 tahun sehingga impact yang dihasilkan juga lebih baik. Ya, big no plagiarism. Jadi sekali kita terdeteksi melakukan ini plagiarism atau eh, praktek-praktek lain yang menunjukkan kurangnya integritas dan etika, kita bisa langsung masuk daftar hitam. Jadi apa namanya akan eh, terbuang lah dari dunia akademik. Sebagai contoh, oh ya, termasuk hati-hati banget jangan sampai publikasi di predatory journal. Jadi saya pernah mendengar ada skema grant yang sangat kompetitif dan sekali reviewer itu melihat nama kita publikasi di jurnal yang predatory itu langsung tidak direview lagi. Jadi karena itu menunjukkan integritas kita dan juga kemampuan kita untuk mendeteksi mana sih jurnal yang apa namanya predator dan kurang baik reputasinya. Jadi hati-hati sekali ketika memilih jurnal karena publikasi yang cepat itu malah mencurigakan. Publikasi itu yang benar yang harus lewat peer review. Harus lewat peer review yang proses peer review yang rigid. Ini beberapa grant yang pernah saya dapat, terus terang memang masih skala apa tadi ya, tiny grant ya, masih skala tiny sampai small. Ini maksudnya yang saya tulis sendiri. Jadi research grant yang pernah saya tulis sendiri sebagai PI, sebagai principal investigator atau co-PI. Jadi beberapa memang lebih banyak dari badan-badan UN seperti WHO, UNICEF dan sebagainya. Kemudian kalau yang saya pernah sebagai anggota penelitian ada beberapa, tapi ini yang lolos. Jadi ada beberapa grant yang dari UK, dari Australia yang saya ikut sebagai team member, tapi sayangnya tertolak. Ini salah satu yang lolos tahun 2018. Penulisnya bukan saya, tapi saya belajar banyak dari prosesnya. Ini tentang antibiotic resistance, kita dapat dari DFAT sekitar 20 miliar. Jadi itu sekitar 3 tahun apa namanya penelitiannya. Nah, ini research grant yang ditolak. Jadi 2022 dari DFAT, kemudian ada grant yang saya penasaran banget sampai sekarang belum pernah lolos, hanya sampai final stage dari Leprosy Research Initiative. Kemudian ada dari MRC UK dan sebagainya dan puluhan proposal yang lain. Jadi saking banyaknya mungkin terlalu banyak untuk apa namanya dipaparkan di sini. Hambatannya waktu, kemudian tim kerja. Tadi saya habis bisik-bisik sama Prof. Hamsu, kita sebenarnya di S2 dan juga di fakultas itu dapat banyak sekali permintaan atau tawaran untuk membentuk partnership. Jadi misalnya dari Oxford University meng-approach kita untuk apa namanya berkontribusi di proyek mereka dan menulis proposal yang lebih lebih apa kompetitif, tapi kita di fakultas sangat terbatas karena waktu, jadi kita sedang berpikir-pikir untuk mendirikan sebuah pusat studi yang nanti bisa menjadi umbrella untuk penulisan-penulisan grant dan juga publikasi. Kemudian expertise dan topik yang kurang penjual tadi seperti skabies tadi, tipsnya adalah mencari grant yang nyambung-nyambung, kemudian kualitas proposal yang mungkin ya masih belum belum terlalu layak. Caranya mengatasi hambatan-hambatan ini ya ikut newsletter dari donor atau lembaga pendanaan, sering-sering mengecek website mereka atau ikut membership, kemudian bergabunglah di komunitas yang seilmu dengan adanya apa kolegium apa sih asosiasi profesi, kemudian apa research group dan sebagainya itu akan membantu kita membangun network dan terinfo secara update kalau ada hibah. Cek database grant atau kalau belum ada database ya bikin sendiri.
punya bank proposal, jadi proposal-proposal yang sudah ditolak itu jangan di remove tapi disimpan dan bisa diajukan ke hibah-hibah selanjutnya. Bikinlah network, kemudian bentuk tim yang bisa gerak cepat. Jadi mungkin kalau ngajak dosen yang sibuk mungkin agak slow, jadi mungkin mereka dijadikan semacam memberi input saja, sedangkan untuk penulisan ajaklah yang apa namanya memang bisa diajak lari. Jadi ikan yang besar, umpan juga harus besar. Ini apa? Oh ya, jadi kalau mau mentarget proposal yang besar, ya otomatis effort yang kita lakukan harus besar. Dari sisi waktu, sumber daya, mungkin perlu preliminary research dan sebagainya. Saya pernah eh ikut apa ya? 2 hari penulisan proposal untuk UK itu kita diundang ke London untuk benar-benar duduk dalam satu meja dan menulis bersama karena kadang waktu itu memang belum 2019 Zoom waktu itu belum terlalu ngetren ya. Jadi kita ke sana ke London bertemu dengan anggota tim yang lain dan kita benar-benar diskusi selama 2 hari untuk menyusun proposal yang memang benar-benar solid. Jadi resource yang mereka keluarkan untuk bisa menghasilkan proposal yang berkualitas memang sepadan dengan yang ditarget. Nah, jadi mulai dari mana? Mulailah dari menulis, karena kalau kita nggak menulis juga nggak mungkin diterima. Kalau kita menulis 0 proposal, kemungkinan diterima adalah 0. Kalau Anda menulis setidaknya 1 proposal, kemungkinan diterima adalah 50-50. Jadi mulailah dari sekarang untuk menulis setidaknya 1 proposal. Step by stepnya ya tadi sudah apa namanya banyak di ya saya kira tidak perlu. Oke, jadi tanyakan ke diri sendiri apakah proposal research ini bisa menunjang roadmap. Jadi usahakan meskipun banyak sekali tawaran-tawaran hibah, kalau misalnya terlalu out of scope atau di luar scope penelitian apa expertise kita ya tidak perlu terlalu ambisius. Kemudian apakah Anda sendiri juga sudah fit sebagai ketua peneliti atau principal investigator atau masih hanya sebagai KPI? Bukan hanya ya, tapi maksudnya eh, hibah donor hibah itu juga melihat siapa sih PI-nya. Jadi pastikan Anda memang eligible sebagai ketua. Itu mungkin ya. Sisanya ini exercise tapi saya kira bisa kita skip. Ntar. Kita lihat apakah ada. Ya, oke. Itu mungkin dari saya. Terima kasih penyampaian yang luar biasa dari Dr. Astri ya. Tadi beberapa saya garis bawahi, jadinya kita harus membangun network ya supaya kita bisa mengetahui mungkin lebih cepat terkait hibah-hibah internasional apa yang akan ada ke depan sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri. Kemudian kita juga tentu harus mempunyai roadmap penelitian, jadinya penelitian dari dasar itu sangat diperlukan supaya nanti itu menjadi batu loncatan untuk kita bisa memenangkan hibah internasional. Kemudian tentu expertise dari penelitinya, kemudian hati-hati untuk publikasi di jurnal Predator ya, karena itu juga jadi penghalang untuk diterima di proposal pendanaan internasional. Mungkin dari peserta di Zoom atau di ruangan ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada yang hibah itu systematic review ya? Apa salah baca Izin saya tadi? bertanya, Bu Moderator. Harus ada literatur review. Harus. Ya. Oh, maksudnya ada literatur review sebelumnya gitu. Ya. Kalau hibah yang khusus systematic review saya belum pernah coba. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu Moderator. Systematic review bisa menjadi bagian dari output yang kita janjikan. Jadi di dalam grant yang cukup besar, kita bisa membagi proyek kita menjadi beberapa komponen atau beberapa work package. Dan biasanya systematic review itu menjadi salah satu luaran yang awal. Karena dari situ kita bisa mengerucutkan
mengerucutkan fokus dan juga memberi kita informasi untuk tahap penelitian berikutnya. Seperti itu. Oke, ada satu penanya? Oke. Di Zoom ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Moderator, semoga terdengar suaranya. Mungkin saya izin bertanya, boleh kedua-duanya kalau memang ada ke Pak Chandra dan Dokter Astri. Jadi yang mau saya tanyakan, yang pertama mungkin ya, jadi saya dulu pernah apply grant sebenarnya ya. Waktu saya baru pulang dari Messi University, saya waktu itu lagi apa namanya, lagi masih semangat. Jadi saya bikin proposal itu sama almarhumah Dokter Irin yang hari ini tempatnya ditempati untuk pelatihan. Jadi waktu itu saya apply grant itu hanya 150-an ya, tapi waktu itu nggak dapet. Waktu itu 2013. Nah, habis itu sebenarnya saya nggak kecewa, nggak. Cuma saya setelah nggak keterima, karena itu proposal pertama nggak keterima, terus saya males lagi mau buat gitu. Nah, kemudian saya mau nanya, itu gimana kalau misalnya kita ada proposal terus nggak keterima, itu biasanya Dokter Astri atau Pak Chandra itu memperbaiki proposal yang ditolak atau kita mencari topik yang baru? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua tadi berhubung dengan tiny grant, small grant. Nah, kemarin saya juga setelah sekian puluh tahun, setelah saya lulus S3, saya coba lagi ada grant kebetulan karena saya alumni NZ. Nah, NZ Embassy itu punya, mereka bilang sih small grant, yaitu 50 New Zealand dollar, ya hampir 500 juta. Saya kembali apply lagi waktu itu. Menurut saya sih topiknya menarik, tapi lagi-lagi nggak dapat gitu ya. Nah, tapi saya nggak kecewa juga, cuma mungkin yang mau saya tanya. Jadi saya waktu itu berharapnya gini, kan tadi ada Dokter Astri bilang bahwa kita itu harus punya mentor, harus punya guru, harus ada prinsipal investigatornya. Nah, sebenarnya saya berharap tuh ada orang yang ngajak saya jadi anggota misalnya ya, siapa yang jadi prinsipalnya gitu. Tapi nggak ada orang yang ngajak gitu. Jadinya saya apply sendiri. Jadi sayalah yang jadi lead investigatornya, tapi mungkin juga saya tadi jadinya sadar diri tuh, oh mungkin orang-orang luar negeri kan mereka itu begitu apa sih, orangnya hati-hati ya, jadi dipikirnya wah ini penelitiannya belum banyak, mau aku ini. Nah, gimana tuh caranya bagi saya yang sangat pemula dalam apa grand yang tiny grand tadi ya, kurang lebih 500 ribu itu sorry, 50.000 NZD itu bisa dipercaya gitu. Maksud saya kadang kita udah bikin proposal nih, eh, sepertinya udah bagus tapi ditolak gitu sama pemberi dana. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih kita menata hati gitu ya, maksudnya oh udah ditolak, biasalah ditolak kayak gitu, biar kita nggak patah semangat, biar mau mencoba lagi. Mungkin mungkin di ruangan ini banyak yang mengalami seperti yang saya alami gitu, tapi misalnya malu bertanya ya, tapi saya nggak malu bertanya. Jadi gimana nih biar nggak patah semangat, besok lagi apply lagi gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Rifana. Pertanyaan yang luar biasa. Mungkin ini bisa mewakili kita semua. Mungkin yang sudah ditolak beberapa proposalnya, gitu ya. Mungkin bisa kita dapat masukan dari Dokter Astri atau Pak Chandra. Kira-kira bagaimana nih mengatasi masalah ini? Terima kasih. Bisa Pak Chandra dulu. Tadi pertanyaan pertama tentang, oh kalau Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya kalau curhat yang sama juga saya. Jadi kalau misalnya gagal itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi bersama teman-teman itu, begitu proposal kami tidak didanai, ada beberapa reviewer yang baik yang mengirimkan apa namanya hasil review mereka. Jadi ada feedbacknya. Kalau penelitian rim kompetisi misalnya, saya sudah 2 kali coba itu, bahkan
ketidakterimaannya proposal tersebut karena hal-hal sepele itu juga kita hati-hati karena reviewer gitu komennya adalah stempel institusi tidak penuh. Jadi saat distempel tintanya kurang. Nah, itu kena reject belum masuk ke substansi. Nah, ini gregetannya seperti apa? Namun ya tidak bisa kita salahkan, ya sudah nanti kita perbaiki lagi. Kalau masalah stempel saja, tapi tidak sampai di situ. Kemudian dari ide tersebut, namanya ide pasti berkembang ya. Begitu kita reapply lagi, kita kembangkan, kita tambah teknologi yang ada pada proposal tersebut. Misalnya, eh, kami ingin meneliti garam misalnya, garam rendah natrium yang dihasilkan misalnya dari eksudat rumput laut misalnya. Kemudian, oh ini ide garam ini ternyata sudah banyak begitu. Lalu coba kita naikkan teknologinya, misalnya coba bikin nano gitu, nano biosalt, sebuah garam dengan partikel size nano, kemudian yang dihasilkan dari mineral rumput laut yang rendah natrium kaya akan potasium, kan gitu. Nah ini coba kita gali lagi. Jadi ide awalnya itu bisa dikembangkan kembali kalau menurut saya. Cuma memang move on-nya ya beberapa hari saja sih. Ini tidak berlarut-larut juga namanya kompetisi ya. Kalau tidak ya sudahlah gitu kan, coba lagi gitu. Cuma seneng aja. Jadi kalau misalnya gagal itu justru di situ kita tambah tambah matang ya menulisnya. Jadi dari kalau saya hitung berapa belas proposal yang kami ajukan itu baik sebagai main PI atau sebagai co-PI itu dari 13 kalau tidak salah 8 yang didanai tahun ini. Jadi memang ya keberterimaannya itu ya lebih dari 50%. Tapi dari itulah lahirnya diterimanya proposal itu melalui pengembangan ide awal yang memang sudah pernah ditolak. Atau kita itu begini, membandingkan judul yang kita punya dengan judul-judul yang sudah diterima. Jadi disitulah kelihatan gap quality research yang kita ajukan itu seperti apa, teknologi yang kita pakai seberapa, yang didanai seperti apa proposalnya. Jadi bisa membandingkan judul proposal yang diterima dengan judul proposal yang kita ditolak yang sudah kita ajukan begitu. Di situ kelihatan kita apa kita inferior atau memang apa namanya teknologi kita cukup tapi background saya tidak sekuat apa namanya aplikan yang lain begitu. Jadi banyak hal yang kita pertimbangkan. Oleh karena itu kami di pemula ini memang kalau saya di pemula itu kalau ada grand research yang agak besar membutuhkan profil yang agak tinggi begitu, ya kita komunikasi dengan teman yang kira-kira eligible. Tapi kalau kita sendiri harus jadi apa namanya kita merasa kapasitas kita cukup, elektabilitasnya ada, kemudian secara background kita kuat, ya tulis saja sendiri. Begitu tulis saja sendiri artinya teman-teman yang lain dikomunikasikan, kemudian kalau tidak menulis ya dikerjakan saja. Paling juga nanti minta CV kan gitu ya ujung-ujungnya. Emang susah membangun tim apa namanya yang bisa kerja cepat seirama apa namanya sama kecepatannya itu agak susah. Jadi kalau saya pribadi itu menghubungi teman-teman, kemudian saya bagikan section-section yang kira-kira mereka bisa cepat kerjakan, tetapi di sisi lain sebenarnya itu sudah saya kerjakan. Jadi seperti itu. Mungkin ada hal yang lain yang disampaikan. Ya, senada dengan sorry, Pak Chandra saya kira ya. Oke, kita sebagai researcher itu memang meskipun pekerjaan research itu adalah sesuatu yang apa ya, memang membutuhkan kesunyian. Kita bekerja dalam sunyi kan sebenarnya sebagai researcher itu. Tapi kita juga tidak bekerja dalam silo ya. Jadi multidisciplinary network, kemudian apa namanya proses peer review itu sangat penting tidak hanya pada saat proses publikasi, tapi juga ketika kita menulis proposal. Jadi kalau kita sudah menulis proposal, menurut kita sudah bagus banget, tapi ada manfaatnya kalau kita memberikan men-share proposal itu ke peer reviewer kita meskipun itu internal ya, misalnya ada kolega yang satu apa namanya satu bagian atau satu departemen atau kira-kira punya waktu untuk mereview proposal kita, itu nggak masalah. Jadi kita share proposal itu, kita minta pendapatnya apakah sudah cukup qualified, apakah sudah cukup engaging atau menjual, dan kita minta sarannya terutama untuk metodologi ya. Jadi apa namanya mungkin kalau latar belakang sudah indah banget tapi metodologinya tiba-tiba melenyek gitu kan. Itu enggak, kadang-kadang kita gitu. Jadi sekali lagi kita itu
mampu menyusun latar belakang yang indah, yang berbunga-bunga, tapi ketika sudah masuk metodologi itu kemudian jadi lemah banget. Jadi kita mungkin itu juga sesuatu yang perlu diperkuat ya di fakultas, methodological skill kita dalam apa namanya research skill kita dalam research method itu saya kira perlu penguatan lebih lanjut. Ini mungkin nanti PR juga untuk teman-teman BP3F, mungkin perlu ada semacam workshop untuk research method. Jadi ada gunanya juga kita melakukan peer review internal untuk proposal itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk share proposal Anda ke teman yang lebih senior atau yang punya pengalaman serupa. Kemudian untuk masalah motivasi, tadi ada grant khusus KUSTA, Leprosy Research Initiative, yang kayaknya saya udah 3-4 kali apply dan selalu mentok di final stage, selalu gagal ketika di pengumuman terakhir, dan meskipun kecewa, tapi juga itu hanya bertahan 1-2 hari karena saya yakin akan ada hibah yang akan lebih cocok untuk proposal saya. Jadi nggak masalah. Sekali mensubmit proposal ya udah lupakan. Itu prinsipnya sebagai apa namanya pencari dana hibah ya. Sekali submit ya udah lupakan. Move on ke hibah berikutnya. Jadi jangan berlama-lama melo-melo di situ, tapi cari kesempatan lain. Kayak misalnya kita submit jurnal lah, submit paper ke jurnal, sudah melewati review yang berkali-kali, tapi ternyata in the end di reject. Ya udah jangan lama-lama karena setiap artikel akan punya rumahnya sendiri. Mungkin itu Dr. Ivana, semoga cukup menjawab. Terima kasih Dr. Astri, Pak Chandra. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Chandra dan Dr. Astri. Mungkin dari Zoom sudah tidak ada yang bertanya. Oke,